Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada 13 ini Pak ya, 13 Ramadan. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah hampir setengahnya sudah berlalu dari kita. Mari kita lihat berapa target ibadah kita, berapa juz yang sudah kita hatamkan, berapa puasa makna, bukan puasa hanya menahan lapar dan haus saja yang sudah kita lakukan. Sampai nanti insya Allah pada akhir bulan suci Ramadan. Di Indonesia memang terjadi perbedaan untuk puasa, tapi insya Allah Lebaran potensinya sama, karena nanti malam 1 Syawal itu, malam Lebaran itu posisi hilal cukup tinggi, sekitar 6 derajat. Maka tentu saja kalau sudah di atas 3, insya Allah tidak ada perbedaan di antara kita. Kemarin terjadi perbedaan karena memang hilal sangat rendah, 1 derajat kemarin, tidak sampai 2 saja tidak sampai. Maka saya aja malas untuk ngintip hilal. Untuk apa ngintip? Capek-capek udah tahu kita bahwa posisi hilal sangat rendah. Nah ini insya Allah Pak, saya ngajak jamaah sekalian nanti pas 29 Ramadan, pas malamnya itu. Nah kalau kita ingin melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, ru'yah itu kan bukan sekedar melihat saja, tapi kita niatkan, kalau ru'yah itu kita niatkan untuk menjalankan syariat Nabi SAW. Karena Nabi katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhari rayalah dengan melihat hilal. Cukup lumayan Pak, 6 derajat ya cukup tinggi. Ya, bukan cukup lah ya, lumayan, insyaallah bisa dengan alat, atau kalau cerah sekali itu bisa dengan mata. Kalau memang bisa, kalau memang terbiasa. Kalau Banten ya minimal di Anyar lah Pak, di Anyar itu di Karangbolong lah minimal. Kalau kami biasa melakukan observasi hilal itu di Puri Retno biasanya. Di Puri Retno tuh Pak lumayan gitu. Tapi kalau Bapak lebih punya semangat lagi untuk berpetualang, ke Cibeas Pak. Cibeas itu di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, naik lagi ke atas itu. Nah, itu ekstrim sih. Ya, ke Pelabuhan Ratunya aja kita lewat Cikidang itu, waduh medannya udah serem benar gitu. Nah, kalau memang semangat ingin melihat anak bulan, boleh itu kita ke sana. Nah, kalau ingin lebih hebat lagi Pak, agak jauh sih. Ke Sulawesi Pak, ke Halmahera. Nah, itu lebih keren lagi itu. Nah, saya pengalaman 3 tahun lalu, 3 tahun lalu ke Cibeas Pak, ke Sukabumi. Memang Kementerian Agama buat acara di situ sebelum Ramadan. Ya, 2 hari menjelang Ramadan kita sudah di Pelabuhan Ratu, ada workshop. Kemudian pada malam Ramadannya itu, pada malam 30 Sya'ban atau 1 Ramadan itu, kita ke Cibeas. Sana Pak semua, bawa teropong, bawa teodolit, ada juga kiai yang bawa santrinya. Nah itu hilalnya saat itu 3,7 derajat dan terang sekali. Bukan hilalnya yang terang, maksudnya ufuk horizon itu sangat-sangat terang sekali. Semua sudah mengarahkan teropongnya ke tempat yang mudah kita hisap. Kita udah pakai hitungan posisinya di sebelah sini, kita sudah fokuskan ke situ. Begitu maghrib, matahari tenggelam, kata kiainya, ayo lihat semua, perhatikan. Wah, semua memperhatikan. Itu yang pakai teropong nggak ada yang bisa lihat Pak. Itu 3,7.
3,7 kecuali kiainya. Kata kiainya eta artinya. Yang lihat teropong pun akhirnya lihat tangan kiai. Jadi kalah Pak teropong itu. Semua lihat tangan kiai. Ta. Jadi semua lihat tangan kiai semua. Nampak Pak memang kayak uban kecil sekali. Nah, akhirnya dua orang yang melihat, satu Pak Kiai tadi pertama sama kepala KUA dari Kalideres, Kang Mukhtar Lutfi, itu melihat, yang pertama kali melihat. Akhirnya setelah semua yang melihat, baru kita turun ke bawah. Di bawah sudah ada hakim, pengen agama sudah pakai toga siap semuanya. Akhirnya dua saksi ini langsung diambil kesaksiannya, disumpah, diputuskan sidang isbat bahwa kami melihat di Sukabumi, dikirimkan ke sidang isbat yang di Jakarta waktu itu, yang dipimpin oleh Menteri Agama. Nikmat Pak. Nah kita tanya sama Kiai, kok Kiai bisa lebih hebat dari teropong? Kata Kiainya, saya mah nggak pakai teropong. Kenapa? Karena saya tiap bulan ngelihat hilal itu. Saya ngelihat hilal itu bukan pas puasa sama lebaran aja, tapi tiap ganti bulan saya lihat. Dari Muharram ke Safar saya lihat, dari Safar ke Rabiul Awal saya lihat. Kalau kalian kan cuma setahun 2 kali, makanya matanya nggak terbiasa. Kalau Kiai itu hebat Pak, saya lupa namanya. Nah dia memang sama santrinya, setiap pergantian bulan itu memang sudah noong ya Pak, orang sana bilang noong, udah noong hilal dia gitu. Nah mari Pak, ini insya Allah nanti Idul Fitri ini insya Allah ya pas, kalau Muhammadiyah mungkin 30 Ramadan, kita kan 29. Nah pas malam 30-nya itu kelihatan sekali Pak itu. Malam 1 Syawalnya itu insya Allah 6 derajat. Ya bagi yang pertama mungkin agak susah, makanya cari yang di situ ada kiai-kiainya, yang ada pakai teropong. Karena biasanya kalau di observasi hilal itu gabungan Pak, Ormas ada, Kementerian Agama pasti, kemudian Pengadilan Agama ada, kemudian BMKG juga hadir di situ. Nah, baru dari segi pondok pesantren. Tapi kalau mendung Pak, ya sudah. Kalau mendung wassalam. Nah, kalau mendung yang bagaimana nanti kalau 6 derajat itu mendung? Nah, karena pemerintah itu metodenya adalah imkan ru'yah atau visibilitas hilal, ya tetap kita akan berlebaran karena posisi sudah di atas 3, hanya tidak terlihat. Kalau Nahdlatul Ulama enggak Pak, enggak bisa. Kalau Nahdlatul Ulama, kalau misal nanti ini tanggal malam Syawal ini, malam lebaran ini mendung semua, seluruh Indonesia mendung. Di Puri Retno mendung, di Sukabumi mendung, Cilincing mendung, Karangbolong mendung, Halmahera juga mendung. Mendung semua di situ misalnya, ya sudah, mereka anggap besok itu adalah disempurnakan 30. Cuman akhirnya Nahdlatul Ulama mengeluarkan putusan terakhir namanya Qornu Pak. Qornu itu Qot'ur Ru'yah. Nah kalau Qot'ur Ru'yah itu kalau udah 9. Kalau 9 derajat diperkirakan 9 derajat, kemudian mendung, tetap besok adalah bulan baru. Karena takutnya nanti bulannya kurang. Nah, kayak di Arab Saudi pernah waktu itu, di Arab Saudi itu dalam hitungan kita, hisab dalam hitungan mereka juga, karena kalau hitungan hampir sama Pak. Dalam hitungan Arab Saudi, bulan itu tahun 84 kalau nggak salah, tahun 84 Arab Saudi ngitung bulan nanti malam itu dia 11. Tapi karena begitu di ru'yah nggak terlihat, mereka akhirnya tetap besok lanjut Sya'ban 30. Walaupun di hitungan mereka ini udah di atas 9, sudah 11. Tapi karena nggak lihat, ya sudah, karena Arab Saudi sama kayak Indonesia, kayak NU di sini sama, selama nggak lihat bulan, mereka tidak akan masuk ke bulan baru. Nah saat itu tinggi Pak, sebetulnya tinggi, tapi karena tak terlihat, ya udah mereka tidak memulai puasa, tapi menggenapkan Sya'ban 30. Ramadan baru 28, 29-nya nampak itu bulan. Lah itu bulan Syawal. Sementara mereka masih puasa sementara mereka puasa Ramadan baru 28 hari.
Malam 29 kelihatan itu hilal loh, katanya. Akhirnya apa? Kita kurang 1 hari nih. Akhirnya mereka besoknya berlebaran, terus pemerintah Arab Saudi menyuruh kepada seluruh masyarakat untuk mengqadha tambah puasa 1 hari lagi. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau misalnya pada saat malam lebaran itu posisi hilal tinggi, terus terhalang oleh mendung, kalau kira-kira 9 derajat, tetap kita hukumi besok adalah lebaran. Nah, gitu. Atau besok adalah puasa. Takutnya nanti Ramadannya malah kurang. Gitu. Itu pentingnya hisab, Pak. Penting itu hisab kadang-kadang. Orang enggak, karena penting. Penting juga hisab di situ supaya tidak kekurangan 1 hari seperti yang terjadi di Arab Saudi. Baik, saya mau ulangi lagi lah, walaupun ini sudah lewat, tapi supaya tidak jadi perselisihan gitu, Pak. Kenapa Arab Saudi sama dengan Muhammadiyah, kok kita beda? Ya saat di kita memang itu rendah, ya sekitar 1, derajat. 4 jam kemudian kan dia di Arab Saudi itu udah tinggi, Pak. Maka Arab Saudi dapat. Nah, maka Arab Saudi dapat karena Arab Saudi sama kita sama metodenya, bukan hisab mereka, enggak, mereka melihat bulan pakai teropong juga sama. Cuman kan kita kan lebih dulu dari Arab Saudi 4 jam. Ketika di kita posisi hilal itu memang rendah, 1, tidak terlihat. Begitu 4 jam kemudian ya dia tinggi, 3 derajat aja Arab Saudi lihat. Makanya Arab Saudi puasa karena dia melihat posisinya gitu. Itulah makanya jangan dianggap wah Indonesia ini aneh sendiri. Enggak. Karena kita bukan aneh, kita malah di Asia Tenggara itu gabung jadi satu, Mabims namanya. Menteri Agama Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 gabung nih. 4 ini semuanya puasanya sama kita, tidak ada yang duluan mereka. Karena memang kriteria hilalnya itu ada 3 derajat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik sampai dengan kita menuntaskan puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan tahun ini puasa ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, ada doa yang sering kita baca setiap bulan suci Ramadan. Doa ini sering kita baca lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Baik, yang pertama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang Nabi ajarkan walaupun Nabi tidak mengajarkannya khusus di bulan suci Ramadan. Tapi doa itu pernah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Hanya saja Nabi tidak menentukan harus di bulan suci Ramadan. Cuman ulama kita selalu mempraktekkan itu, bukan di Indonesia Pak, seluruh dunia itu ya. Seluruh dunia itu selalu mempraktekkan doa ini. Dari menjelang buka, sehabis sholat, seusai tarawih, selalu dibaca. Bahkan pakai asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah inna sungguhnya kami nas'aluka memohon padamu ridhamu wal jannata dan surga wa na'udzubika dan kami berlindung padamu min dari sakhatik atau sukhtik murkamu wan nar dan api neraka. Ada ridho Allah, ada surga, ada murka Allah, ada juga neraka. Tapi kalau kita suruh minta yang kita dahulukan itu ridho dulu apa surga dulu? Doa itu mengajarkan ridho dulu, ridhoka, surga, ridhomu dulu, baru jannah. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Nabi berkata, Inna Allah Subhanahu Wa Taala yaqulu li ahli jannah. Allah berkata kepada penghuni surga. Setelah semua masuk surga ini, udah mendapatkan nikmat surga, Allah datangi penghuni surga. Lalu Allah katakan, hal raditum, bagaimana? Apa kalian ridho? Sudah suka di sini? Ridho enggak dengan surga ini? Maka kata Nabi, penghuni surga pun berkata, wa malana la nurdi wa qad a'taita afdala ma ataita min khalqik. Ya Allah, bagaimana kami enggak ridho? Enak sekali surga ini.
Kau tidak pernah memberikan sesuatu dari hambamu sebaik ini. Tidak pernah ada hambamu yang mendapatkan sebaik surga ini. Enak sekali. Bagaimana mungkin kami tidak ridho, ya Allah, kata penghuni surga. Maka Allah katakan, ana u'tikum afdhala min hadza, afdhala min dzalik. Saya akan berikan kepada kalian yang lebih baik dari surga ini. Nabi melanjutkan. Maka heran kata Nabi, penghuni surga, ya Rabb, wa ayu syai'in afdalu min hadza min dzalik. Ya Allah, apalagi yang lebih afdal dari surga ini? Udah enak sekali surga ini. Ada lagi yang lebih afdal? Apa itu? Bingung penghuni surga. Maka Allah katakan, uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian ridwan. Ridwan itu apa? Keriduanku. Aku berikan kepada kalian keriduanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Berarti itu Pak, ridho Allah itu lebih baik daripada surga. Maka kata ulama, ridho itu nomor 1, baru surga. Ilustrasi Pak, atau kita analogi lah. Kalau kita dikasih tumpangan hotel atau tumpangan rumah, tapi yang punya rumah mukanya merengut, masam, enak nggak bagi kita Pak? Nah, ini yang dipikir oleh para ulama sufi itu kayak gitu. Kalau masuk surga, tapi Allah diam aja, Allah nggak negur, enak nggak kita surga itu? Nggak enak gitu. Senikmat apapun surga, tapi kalau tuan rumahnya diam aja, bahkan tidak menegur, pasti nggak enak. Nah, itulah yang membuat Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Engkau maksudku itu Engkau, ya Allah. Tujuanku itu Engkau. Dan ridhomu yang aku cari. Seandainya kau masukkan aku ke surga, tapi kau tidak ridho, aku tidak mau, ya Allah. Aku tidak rela. Lebih rela kau masukkan aku ke neraka, tetapi kau dalam keadaan ridho padaku. Itu Rabi'ah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah sampai seperti itu. Itu orang yang mabuk cinta Pak kepada Allah. Sehingga memilih hidup tidak menikah sampai wafatnya. Bukan tidak dipinang oleh orang-orang yang hebat-hebat semua nih. Sufyan Ats-Tsauri yang melamarnya banyak, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Karena dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak peduli ada surga dan neraka, yang aku cari hanya ridhomu. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini jangan surga aja Pak yang kita cari itu. Yang kita cari nomor 1 apa? Ridho Allah itu. Yang nomor 1 itu ridho Allah. Kenapa? Jangan sampai kita beribadah, tapi ibadah kita tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu ngerinya itu. Kita sangka ini amal ibadah ini hebat. Pada saat kita melakukan amal ibadah itu, amal ibadah kita itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diridhoi itu bagaimana? Kalau tidak diridhoi berarti tidak diterima oleh Allah. Ciri amal ibadah kita itu diridhoi oleh Allah apa? Diterima. Sekarang berapa banyak amal ibadah yang enggak diterima oleh Allah? Banyak sekali. Puasa contohnya, man lam yada' qaula zur, kata Nabi. Barang siapa yang puasa Ramadan tapi tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan kata-kata kotor, maka Allah enggak perlu untuk menerima pahala. Maka Allah tidak perlu. Walaysa lillahi hajah, kata Nabi. Maka Allah enggak ada keperluan dari puasanya itu. Allah enggak butuh rasa hausnya, Allah enggak butuh rasa laparnya. Ini salah satu amal ibadah baik, tapi ibadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun, mendatangi peramal, kemudian dia percaya sama ramalan tersebut, la yaqbalullahu sholata arba'ina yauman. Allah tidak terima salatnya 40 hari. Berarti kan salatnya sah enggak? Sah. Salat dia sah, orang yang ke dukun terus tapi salat terus, salatnya sah, enggak ada masalah. Tapi apa? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, hadis Nabi yang mengatakan diterima Allah tidak terima itu berarti menunjukkan salatnya sah. Tapi Allah tidak menerima. Begitu juga dengan haji kita, umroh kita, kalau saat itu kita melakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak ridho. Jangan kita menyangka kita beribadah itu semua ini diterima oleh Allah. Ingat, kalau nggak ada ridho Allah di situ, maka tidak ada diterima. Sehingga Nabi Sulaiman itu
dalam doanya yang sangat terkenal di lidah-lidah di kita, karena itu di Al-Quran doa tersebut. Ya, ketika Nabi Sulaiman berdoa, Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Ya Allah, ajari saya untuk bersyukur padamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, ya Nabi Daud. Terus apa? Wa an a'mala shalihan tarda. Dan supaya Allah saya bisa beramal soleh, yang amal soleh itu diridhoi, yang amal soleh saya itu kau ridhoi. Itu yang penting. Percuma Pak amal soleh kalau tidak diridhoi oleh Allah, tidak ada apa-apa bagi kita semuanya. Tahajud. Kita sangka ini baik, padahal saat kita tahajud itu Allah tidak ridho. Ya, kita pergi haji, pergi umroh, kita sangka ini udahlah hebatlah kita itu. Padahal saat itu tidak diridhoi oleh Allah, kan ngeri itu. Nah, contohnya apa itu? Kita orang yang mampu, punya tetangga yang dalam keadaan lapar, punya tetangga dalam keadaan susah. Kita ibadah untuk diri sendiri aja, umroh, haji, kemana, luar biasa, tahajud, tapi tetangga kita lapar, itu amal kita semua tidak diridhoi oleh Allah. Kata Nabi, tidak beriman, tidak sempurna atau tidak beriman seorang dari kalian, dia bermalam dalam keadaan kenyang, tetapi tetangga sebelahnya dalam keadaan lapar. Itu hati-hati Pak. Cuma saja, kenapa? Karena saat kita tahajud pun perut kita kenyang, tetangga kita lapar, kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Maka hati-hati sama amal ibadah, yang amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima kenapa? Tidak ridho Allah atas amal yang kita lakukan tersebut. Karena ada hal yang lain. Baik, bagaimana menggapai ridho Allah? Ini kita jelaskan Pak. Pertama, kita tahu Pak, dari generasi Nabi sampai sekarang, generasi terbaik itu generasi siapa? Generasi sahabat Nabi SAW. Nah, apa yang Allah katakan kepada mereka itu? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Digelar, kalau kita bilang Abu Bakar Siddiq, apa kita bilang? Radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha. Gelar terhebat itu. Kita juga kalau meninggal yang dalam keadaan husnul khotimah, amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang ketika meninggal nih, kata Allah, wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i, kembali, ila rabbiki, ke Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Jadi kita tuh meninggal tuh harus dalam keadaan apa? Satu, kita harus ridho kepada Allah. Yang kedua apa? Allah ridho kepada kita. Nah, kata ulama, syarat pertama itu adalah kita ridho dulu kepada Allah, baru Allah akan ridho kepada kita. Jangan beribadah tapi saat ibadah itu kita tidak ridho gitu, terpaksa. Itu udah kalau seperti itu gimana? Kalau kita sholat itu hanya karena supaya kita nggak dihisab nanti di hari kiamat, atau aduh masalah gini, ya Allah subuh ya, aduh ngantuk benar nih. Gimana ya? Enggak sholat, masuk neraka. Sholatlah. Itu aneh Pak itu. Itu berarti kita sholat subuh itu enggak ridho itu. Itu karena apa tuh? Kalau alhamdulillah panggilan azan, ya Allah rindu saya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau komunikasikan sama Allah. Itu lain Pak. Lain kalau orang sholat subuh kayak gitu. Si A dan si B. Si A begitu mendengar azan, Allahu Akbar, aduh. Subuh yang ngantuk benar ya Allah. Ini tapi dalam hati ya Pak. Udah subuh lagi, baru isya tadi. Berat benar syariahnya emang itu udah. Ya udahlah, apalah. Daripada masuk neraka panas. Nah, gitu ya. Itu satu Pak. Itu yang A itu. Kalau yang B, alhamdulillah panggilan azan ya Allah, senangnya hati ini bertemu dengan Allah. Itu beda Pak, pahalanya itu. Enggak mungkin sama itu. Jelas beda. Coba lihat Nabi itu, kalau selesai sholat itu, Nabi itu kata istri-istrinya, kalau lagi sholat kayak bukan Nabi, lupa sama kami kalau lagi sholat itu. Kata Aisyah, seolah-olah bukan Nabi, bukan seorang suami, saking fananya dia dalam sholatnya. Tapi kalau selesai sholat,
Apabila Nabi selesai sholat, beliau itu seperti orang baru selesai melakukan yang sangat beliau senangi. Kayak kita Pak, apa kita? Bapak kita kalau paling apa tuh? Kalau selesai tuh senang banget. Habis main futsal, habis main badminton, habis nonton bola gitu kan. Nah, itu Nabi gitu, habis sholat. Arihna biha ya Bilal. Aduh, enak ya Allah. Bilal, enak benar tadi sholat. Gitu Nabi, menikmati sholatnya. Arihna biha ya Bilal. Nikmat tadi sholat ya Bilal. Nah, kalau kita kan enggak Pak. Lega, bebas api neraka. Capek benar. Gitu kan. Ya jelas beda Pak itu. Jelas beda itu pahalanya. Maka Nabi itu marah Pak kalau kita sholat tahajud itu dipaksa-paksa dalam keadaan ngantuk, dipaksa-paksa. Nabi nggak suka itu, marah. Nabi masuk ke Masjid Nabawi, dilihat di tiang itu ada tali Pak, di antara tiang dengan tiang. Kata Nabi, ini tali siapa nih? Kata Nabi SAW. Kata sahabat, ini Zainab ya Rasulullah. Zainab yang mana? Ayu Zanani. Banyak Zainab di sini. Zainab yang mana? Zainab binti Fulan. Oh, kenapa dia? Zainab itu ya Rasulullah, dia itu sholat tahajud tuh di masjid. Terus diikat tali antara dua tiang. Nah, dia itu ngantuk. Nah, kalau ngantuk dipegangin tali. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Maksa itu. Gitu. Kata Nabi, putuskan tali itu, putuskan. Kata Nabi. Nah, ini kenapa? Nabi marah. Kenapa? Dia nggak ridho itu sholat itu, maksa-maksa. Walaupun mungkin niatnya bukan apa-apa, mungkin niatnya ingin ngejar target. Jangan, ibadah nggak gitu Pak. Jangan kayak gitu ibadah. Kita punya target 1 khatam, tapi karena kita mungkin sibuk, karena kita mungkin bacaannya nggak mau salah, tahu-tahu tidak sampai, nggak apa-apa. Jangan waduh, akhirnya baca tuh, jangan. Ibadah nggak kayak gitu. Ridha Allah tuh. Kata Nabi, putuskan talinya itu. Kalau kalian ngantuk, kata Nabi, tidur. Nah, ini bukan sholat subuh Pak, sholat sunnah. Kalau sholat subuh jangan Pak. Ini Nabi bilang nih sholat subuh, sholat sunnah, tahajudnya si Zainab ini. Kata Nabi, idza nama ahadukum falyarqud. Kalau kalian ngantuk ketika sholat tahajud, sholat malam itu ngantuk, sholat sunnah itu ngantuk, tidur aja, kata Nabi. Takut kalian itu tidak sadar apa yang kalian ucapkan itu. Nah, itu kan? Kan gitu Pak, kalau kita paksa-paksa itu. Makanya itu yang pertama. Ridho dulu kita. Semua yang Allah berikan kepada kita, kewajiban baik wajib atau sunnah, kita ridho. Kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah ya Allah, senang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau sholat itu saking senangnya itu wudunya itu benar-benar serius. Enggak sembarangan wudunya. Sehingga bahkan mukanya itu pucat menjelang sholat. Sampai ditanya, kenapa engkau seperti ini? Kau nggak sadar kita nih sholat bertemu sama Allah. Coba kau ingin bertemu dengan salah seorang yang kau segani, pasti kau akan bersih-bersih dengan benar. Sama saya juga. Gitu. Jadi kita ridhoi dulu Pak. Ridho pada Allah semua ajaran, semua perintahnya. Insya Allah Allah ridho sama kita. Baik, yang kedua juga sangat penting. Yaitu kita ibadah bukan karena orang lain, tidak riya. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya niat. Kita puasa, kita sholat, semua bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di malamnya dalam keadaan apa? Beriman. Terus apa? Tidak mengharapkan apa-apa pahala kecuali dari Allah. Maka diampuni dosa yang telah lalu. Ada Pak orang puasa bukan karena iman, karena dia puasa itu ada kesehatan. Alhamdulillah masuk bulan Ramadan saya akan puasa karena puasa itu sehat. Nah itu Pak, bukan karena itu Allah perintahkan maka kita harus puasa. Enggak, saya puasa ini untuk sehat. Hingga orang non muslim pun banyak ikut puasa. Kenapa? Sehat puasa itu. Nah kita puasa bukan karena sehat. Itu nanti, itu faedah dari puasa oke. Tapi inti kita pupuk kita puasa karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari puasa itu kita mendapatkan kesehatan, alhamdulillah. Tapi yang paling utama itu apa? Puasa. Maka seharusnya Pak puasa ini kita ikhlas. Kenapa? Karena puasa itu amalan yang tidak bisa terlihat.
Sehingga riaknya itu insya Allah aman. Kalau Bapak puasa Senin Kemis, puasa 13, 14, 15 setiap bulannya di hari bil, puasa Muharram, puasa 10, itu insya Allah aman dari riak itu. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Yang paling ngeri itu ibadah umroh sama haji. Nah, itu ngeri itu. Itu kalau nggak pandai-pandai jaga hati, waduh, ngeri kita itu. Takut. Tapi kalau puasa kan tidak terlihat. Kata ulama ada dua amalan yang tidak terlihat, yang insya Allah riya itu aman dari riya, kecuali kita yang memang dasar. Apa itu? Puasa sama sholawat kepada Nabi SAW. Kalau sholawat kan kita muji Rasulullah, apa riyanya? Nggak ada. Nah, puasa juga seperti itu. Kecuali kita menampak-nampakkan. Kita puasa hari Kamis, masuk kantor, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa, kita bilang aduh lemas hari ini. Saya puasa loh hari Senin, aduh ngapain kayak gitu, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa, itu apa gitu, nggak ada yang nanya loh. Nah, itu tergantung kita. Kalau amal yang lain memang bahaya gitu. Yang ketiga Pak, yang penting itu kalau ingin ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama adalah proses. Gimana proses itu? Orang dengan amal ibadah itu ada proses. Proses itu maksudnya apa? Kita ketika melakukan ibadah itu tidak gampang. Maka para sahabat itu kenapa pahalanya? Sahabat Nabi itu Pak, pahalanya kenapa lebih besar dari kita itu? Sehebat apapun tahajud kita nggak akan mengalahkan sahabat Nabi yang paling rendah amal ibadah. Karena mereka itu proses Pak. Mereka itu sholat tuh sembunyi-sembunyi dulu, dilempari. Lagi puasa mereka tuh perang. Sulit. Dulu ada orang datang ke saya gini. Dia diberangkatkan haji oleh pemerintah, TPHD. Kemudian dia sedih. Ustaz, kenapa Pak? Saya rasa kurang puas ibadah ini. Kenapa gitu Pak? Ya karena saya kan Allah mudahkan aja gitu. Tahu-tahu saya diberangkatkan oleh wali kota, oleh bupati, udah. Terus di sana itu saya sibuk Pak Ustaz katanya. Karena ada jamaah yang meninggal, saya harus ngurus di jenazahnya sampai saya nggak sholat berjamaah di masjid. Dari pagi, dari zuhur sampai isya, karena ngurus di rumah sakit, ngurus di pemandian. Terus saya nggak bisa sholat 5 waktu karena saya ada yang sakit. Rasanya haji saya ini kurang. Jadi saya itu maunya itu saya nabung lagi lah. Kalau ada uang saya mau berangkat haji, saya nggak usah jadi petugas. Saya bilang Pak, nah ini Pak, kita kalau ingin cari amal ibadah jangan lihat ibadahnya, lihat ridho Allah itu. Ridho Allah itu nomor 1 itu. Ridho Allah itu tidak bisa dibeli Pak dengan kita itikaf, dengan kita sholat. Enggak, belum tentu. Saya bilang, Pak, Nabi pernah bilang kan, barang siapa yang menghadiri jenazah aja nih, kita ikut aja sholat, kita sholat, ikut mensolati jenazah aja. Berapa Pak pahalanya yang Nabi katakan? Mendapatkan pahala satu kirot. 1 kirot itu seberat apa? Seberat gunung Uhud. Cuma sholat aja tuh. Terus kata Nabi kalau dia mengantar lagi sampai ke kuburnya, berapa dapat? Kiroton, dapat 2 kirot. Saya bilang itu nyolatin sama ngantar. Apalagi bapak Pak pahalanya, bapak urus jenazahnya di rumah sakit, sampai ke pemandian, sampai satu Masjidil Haram mensolatin dia. Kalah Pak itu yang sholatnya waktu itu Masjid Nabawi cuma 1000 kali lipat, Masjidil Haram cuma Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tapi jenazah ini Pak lebih besar lagi Pak. Bahkan Nabi katakan orang yang mengurusi orang yang sakit, orang yang membantu kesusahan kaum muslimin, orang yang membantu kesusahan orang Islam itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada iktikaf 6 bulan di Masjid Nabawi. 6 bulan di Masjid Nabawi itu kalah pahalanya dengan kita membantu orang muslim, Bapak membantu jamaah haji Pak. Gitu ya Ustaz? Iya, cuman kita ini sekarang banyak orang itu hanya melihat
amal ibadah itu kuantitas Pak, jumlahnya, bukan dia lihat kualitas. Saat orang-orang jamaah haji itu pulang dari hotel sampai ke rumah, mereka enak tidur. Bapak belum kan Pak? Oh, nggak berani Ustaz. Saya cek kamar satu-satu sebagai petugas. Saya cek satu-satu. Kalau ada yang belum pulang, saya tetap nggak tidur Ustaz. Saya di lobi hotel, saya tunggu sampai semuanya tidur, baru saya tidur. Coba itu saya bilang pahalanya itu. Walaupun orang yang Bapak tunggu itu mungkin sedang ke mall belanja. Tapi Bapak pahala Pak, nunggu sebagai tanggung jawab dari amanah yang Pak Bupati berikan kepada Bapak. Nah itu Pak, kita tuh kalau ingin ridho Allah, cari amal ibadah itu yang sifatnya itu juga ada membantu orang, bukan hanya untuk ibadah kita sendiri. Ini proses penting. Beda ya Pak, orang yang pergi haji karena nabung 2.000, 3.000, 10.000, 1.000, 200.000 tuh 20 tahun baru dia bisa berangkat. Sama yang cep langsung berangkat, tentu beda. Itu proses. Nanti ridho Allah SWT. Jadi saya bilang luar biasa. Ya makanya apa yang dikatakan Gus Baha itu ya, mantap benar Gus Baha. Pernah bicara gini Gus Baha itu, bagus sekali beliau. Jangan kita terlalu mengejek orang yang enggak tarawih. Terus kita bilang gini, mumpung bulan Ramadan, ayo kita jangan ketinggalan tarawih, tinggalkan dunia dulu, fokus tarawih. Ya kata beliau, mungkin ada orang yang enggak tarawih tapi dia berdagang karena memang itulah cari makan. Karena mungkin di siang hari dia tidak jualan sehingga dia harus butuh, sehingga dia tarawihnya di rumah, kita nggak tahu dia pas pada saat orang tarawih dia jualan. Kenapa? Untuk kebutuhan makannya dia. Itu lebih besar pahalanya daripada dia sholat tarawih itu. Tarawih itu sunnah, tapi mencari makan untuk anak istri yang jualan itu wajib. Nah, itu mantap itu Pak, itu betul sekali beliau itu betul sekali. Sehingga jangan melihat amal ibadah itu dari kualitas, lihat dari kuantitas. Lihat, jangan. Ini ridho Allah yang mana? Kira-kira kalau orang yang jualan itu tidak jualan, dia pilih tarawih. Habis tarawih dia baru jualan, sepi yang beli, anak istrinya gimana? Kira-kira Allah ridho yang mana itu? Allah ridho apakah ketika jam 7 dia jual takjil, dia jual makan malam, ya dia sholat maghrib wajib, sholat isya wajib, tapi dia tidak tarawih, tapi dia bisa mengenyangkan perut anak dan istrinya. Apa dia lupakan semua, dia tarawih, begitu jualan jam 9 nggak ada laku. Nah itu kita lihat daripada ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kira-kira Allah lebih ridho yang mana itu? Pasti Allah ridhoi orang yang bekerja, karena itu kewajiban hukumnya lebih penting daripada yang sunnah. Ya, kalau kita bilang sama pilot Pak, pilot yang nganter jamaah haji itu, kalau dia ingin ridha Allah itu, ya, kalau dia ingat ridha Allah, dia nganter jamaah haji itu niatnya bukan supaya dapat gaji pilot, kecil gaji pilot. Apa dia bilang? Saya mengantar tamu-tamu Allah. Itu, ya Allah saya ingin. Apapun yang kita lakukan Pak, mari kita masukkan ridha Allah di situ. Ridho Allah di situ kita masukkan, insya Allah Allah akan meridhoi itu semua. Baik, yang berikutnya apa amal-amal ibadah? Cari Pak amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam hadis Muslim, Nabi katakan, Innallaha yardolakum salasa wa yasqut lakum salasa. Allah ridho pada 3 perbuatan ini. Dan Allah murka pada 3 perbuatan ini. Nah, yang Allah ridhoi apa? Yang pertama, Allah ridho kepada kalian anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Itu pertama. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah, sembahlah Allah, esahkan Allah, jangan kita menyekutukannya dengan sesuatu. Jangan syirik. Syirik ini ada 2. Pertama syirik kecil, yang kedua syirik besar. Nah kalau syirik besar, insya Allah Pak kita aman. Nabi juga sudah jamin. Kata Nabi, Alhamdulillah, aku yakin umatku tidak akan jatuh kepada syirik yang besar. Bahkan Nabi katakan, Allah sudah buang kesyirikan di tanah Arab ini. Aman. Syirik besar ini insya Allah Pak. Apa syirik besar itu? Ya syirik besar itu menyembah selain Allah. Insya Allah kita aman. Antaj'ala lillahi niddan. Apa syirik besar itu? Antaj'ala lillahi niddan. Kau jadikan sesuatu sebagai tandingan Allah untuk bersekutu.
Yang ngeri kita nih dua, syirik kecil. Kata Nabi, atadruna masyirkul asghar, tahu enggak kalian apa syirik kecil? Apa ya Rasulullah syirik kecil itu? Kata Nabi, ar-riya, yaitu riya, menampakkan amal. Nah, itu yang aku takut kepada kalian, syirik kecil itu. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan kita dari agama, tetap kita muslim. Tapi Pak, amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ditunjukkan itu amal pahala kita itu yang dari riya itu sebesar gunung besar. Nih, pahala puasamu. Tuh lihat. Kita pun lihat, wah, gunung. Kita pun bangga itu, alhamdulillah, besar sekali pahala saya. Tahu-tahu meledak itu Pak gunung, buar jadi debu. Faja'alnahu haba'an mansura. Jadi debu habis. Kita pun bukan kita. Orang bertanya, "Ya Allah, kenapa itu pahalaku jadi tinggal debu-debu dengan tinggal sebutir debu habis berterbangan?" Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Kata Allah, kenapa pahalamu yang sebesar gunung itu aku hancurkan sehingga jadi butiran-butiran debu? Itu adalah amal ibadah yang kau lakukan bukan karena saya, tapi karena selain saya. Ini riya. Bahasa sekarang itu di-prank Pak, nge-prank. Udah bangga-bangga kita lihat, wah, pahala saya hancur. Nah, ini semua amal ibadah yang tidak didasari oleh ikhlas, tapi hanya riya. Yang sedekah itu Pak ya, supaya niatnya dibalik apa, itu seperti itu nanti. Yang kedua, wa anta'tasimu billahi bihablillahi jami'a. Kalian berpegang kepada tali Allah. Kalau ingin diridai, berpegang kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Sama muslim itu harus satu, ikhwana satu. Jangan orang Islam itu dipecah-pecah. Sekali pecah-pecah ya Pak. Dibikin itu di FB-nya. Inilah 40 ustadz sunnah. Ya, selain itu bukan ustadz sunnah itu ustadz tidak jelas. Ini kan kacau Pak. Jadi umat Islam sudah di kota-kota. Kalau dengan ceramah ustadz ini aja, yang selain ini hati-hati. Ini ahli bid'ah. Itu kan macam-macam Islam Pak namanya Pak. Sedih kadang-kadang Allahu Akbar gitu. Oke, sampai teman-teman tuh diambil foto itu di-share ke grup. Lo ada enggak di situ? Enggak ada nih gua nih. Lo ahli bid'ah lo kata. Kok begitu Pak ya? Kok jadi gini kita umat Islam itu? Enggak ada Pak. Itu ajaran Arab Saudi enggak pernah kayak gitu. Walaupun mereka asalnya dari Arab Saudi itu enggak ada. Ulama-ulama Arab Saudi kayak gitu enggak ada. Selalu datangi ustadznya yang kira-kira nggak cocok, ya sudah buang aja, yang baik diambil, kan gitu. Mereka nggak mau, nggak usah katanya, karena takutnya kita berubah nanti. Astaga, ini yang kacau Pak. Jadi pecah-pecah kita sekarang. Selain ini jangan didengari, lebih banyak madorotnya katanya. Nah, itu kan serem Pak. Yang tahdir-tahdir seperti ini banyak. Nah, yang kita takut seperti itu. Maka kalau ingin dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersaudara, jangan berpecah belah. Sama yang kemarin bubari pengajian juga. Setelah nggak usah bubarin, diberi edukasi kepada pemerintah sama masyarakat cukup. Bah, cuman tuh polemik yang sangat-sangat panjang akhirnya menjadi blunder. Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga Nabi katakan kalau ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa antunasihu man walallahu amrakum. Kalian beri nasihat kepada pemimpin yang dipilih oleh kalian. Itu kalau ingin dapat ridho Allah Pak, jangan mencaci pemimpin. Itu Nabi, bukan saya. Sejelek apapun pemimpin kita, jangan dilaknat-laknat, jangan dimaki-maki, jangan dicaci-caci, jangan digibah-gibahin. Kecuali kebijakannya, silahkan. Tapi kebijakannya pun banyak kita kadang-kadang terlaluan dengan pemimpin itu Pak. Nabi minta tunasihu, nasihatin, bukan mencaci Pak, nasihatin. Para ulama salaf itu nggak mau dekat-dekat dengan penguasa, tapi kalau ada salah penguasa dia buat nasihat. Imam Ghazali bikin buku khusus, Nasihatul lil Muluk, nasihat untuk para pemimpin, kasih. Nggak ada dia niatnya menggibahin, menjelek-jelekkan, apalagi bikin foto-foto yang jelek-jelek gitu. Nggak ada itu, nggak ada itu. Karikatur jelek ada nggak ada. Nggak ada.
Kalau di Indonesia majalah Tempo tuh Pak ya, suka bikin wajah pemimpin tuh hidung panjang, itu nggak baik Pak. Ya kalau kita ingin kebaikan dari pemerintah itu datangi, kasih nasihat. Memang dalam hadis kata Sufyan, kata Nabi, sebaik-baiknya ulama yang tidak mendatangi pemimpin. Tapi banyak juga orang-orang ulama yang mendatangi pemimpin. Kalau kita bahas panjang Pak, intinya gini Pak, 3. Kalau ada ulama mendatangi pemimpin dengan 3 ini, dengan 3 alasan ini, aman. Berarti dia bukan ulama penjilat, bukan. 1, dia mendatangi pemimpin itu bukan untuk dunia, bukan, tapi untuk menasihati. Maka banyak Pak, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Mu'tasim, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah itu ketika hati mereka sedang gelap, sedih, tolong dipanggil tuh alim itu, Syekh Fulan, suruh datang, saya mau dinasihati oleh dia. Datang Pak, datang, kasih nasihat. Itu bagus Pak. Kecuali dia bawa proposal Pak, nah itu lain itu. Kalau bawa proposal untuk dirinya atau pesantrennya, itu lain cerita itu. Itu lain itu. Bapak bilang mau ulama penjilat, silahkan itu. Ini enggak, dia datang karena dipanggil atau dia datang untuk menasihati, enggak masalah. Itu 1. Yang kedua, dia datang itu adalah karena syafaqatan, karena sayang dia kepada pemimpin. Bukan nasihat, tapi dia sayang. Kenapa sayang? Dia ingin jangan sampai orang ini tergelincir. Maka dia datang itu pemimpin tersebut. Kalau dia seperti itu niatnya, alhamdulillah, itu insya Allah aman. Nah yang terakhir, dia mendatangi penguasa itu bukan untuk dia Pak, untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa baik, supaya agama Allah bisa tersebar dengan baik. Contoh Pak, di Indonesia dulu, kita dulu ingat itu, sebelum ada togel itu Pak, namanya apa? Porkas sama SDSB Pak. Porkas SDSB kan luar biasa Pak dulu. Kiai-kiai kan marah-marah, itu riba, itu bukan riba, itu judi itu. Tapi SDSB itu yang bikin sponsor Piala Dunia. Kiainya jadi nonton itu kan. Kiainya udah nonton. Ya sampai kiai bilang haram SDSB. Pak Kiai, Anda bilang haram, tapi nonton bola. Kan SDSB itu sponsor di TVRI. Demo Pak di Jakarta, nggak bisa. SDSB nggak ditutup. Porkas tetap sampai datang satu ulama. Datangi Pak Harto itu. Minta ketemu sama Pak Harto. Setengah jam pun boleh. Saya mau ketemu dengan Pak Harto. Tuh Pak, pentingnya pemerintah itu. Akhirnya masuk ke Pak Harto. Apa Pak Harto tolong, kalau Anda cinta sama umat kami, tutup itu SDSB. Oh gitu kata Pak Harto. Ya sudah, tulis impres, tutup Pak. Itu bayangkan itu. Nah, itu boleh. Itu ulama yang kayak gitu tuh bagus. Kenapa? Karena dia ingin untuk umat, bukan untuk diri dia. Yang begitu tuh datang ke penguasa, itu ulama bagus. Tapi kalau selain itu Pak, nah itu yang buat proposal untuk dirinya, nah itu yang baru disebut sebagai ulama-ulama su. Nah, karena gitu juga. Nah zaman Nabi itu, zaman Khalifah itu sudah ada seperti itu. Ada ulama yang menantang, ada ulama yang keras, ada ulama yang dekat juga untuk mengarahkan pemerintah pada sesuatu yang baik, juga ada. Seperti itu. Yang penjilat juga ada. Ya Pak, ada Khalifah Turki itu namanya Bajahkam ya. Bajahkam. Dia ingin dapat nasihat, panggil tuh satu ulama yang terkenal, paling ceramahnya itu paling enak katanya. Panggil sini, suruh dia nasihatin kita. Datang tuh Pak. Terus kasih nasihat. Oh, nangis, semuanya nangis. Satu kerajaan itu nangis. Gini Bajahkam ini Turki Pak, salah satu dinasti dari Turki. Nangis semuanya satu ruangan itu, rajanya, perdana menteri nangis. Setelah selesai, kau kasih uang nih, 1.000 dirham tuh, 1.000 dirham kasih. Kata ajudannya, tunggu raja, ini orang mana mungkin mau sama dunia ini, sama uang sebesar ini, nggak mungkin. Lihat tadi nasihatnya tentang zuhud, tentang jangan cinta dunia, pasti dia nggak mau ini, gitu kan? Karena dia ingat akhirat, ingat dunia, ingat neraka. Coba orang seperti itu biasanya nggak mau terima uang sebanyak ini. Udah kau kasih aja, kata Bajahkam.
Akhirnya dikasih Pak, dan diambil sama dia. Terus datang ajudannya, Raja, diambil juga uang dari kita. Kata rajanya, kita nih sama ulama kayak gitu, sama saja, sama-sama pengguru, cuman lain alat perangkapnya. Itu Pak, itu Raja Turki itu. Kita nih sama orang-orang itu tukang nasihat itu yang nangis, sama soyadun, kita nih sama-sama nelayan, cuman beda jalannya aja Pak, beda pukatnya saja. Nah kalau ulama lagi itu, ayo sedekah, gitu ya, dia sedekah, kalau kita kan pajak, uang ini mereka sedekah, gitu sama aja. Itu ulama-ulama yang seperti itu. Tapi yang mendatangi pemerintah memang niatnya adalah untuk menasihati atau ingin supaya pemerintah membuat kebijakan yang berguna bagi agama, itu bagus, nggak ada masalah. Terakhir Pak, hadisnya kata Nabi, dan Allah murka kepada kalian pada 3 hal. Jangan 3 hal ini kita lakukan Pak. Kalau 3 hal ini kita lakukan, Allah murka sama kita. Meskipun kita beramal ibadah, jangan, rugi nanti kita. Rugi sekali. 1, Allah yakrahu lakum qila wa qala. Nah, qila wa qala itu katanya. Katanya kayak gitu. Ah, itu Pak, itu qila wa qala. Apa itu? Berbicara yang enggak ada sumbernya. Kata Nabi, cukuplah dosa bagi orang yang berbicara setiap yang dia dengar. Tiap dengar bicara, tiap yang dia dengar bicara. Dapat informasi bicara, jangan selidiki dulu itu. Bahasa sekarang itu hoax. Dapat dikit di-share, dikit share, itu jangan, itu qila wa qala, katanya itu jangan, kata Nabi. Allah enggak suka dengan yang seperti itu. Yang kedua adalah qila wa qala. Yang kedua kasratus soal. Kasratus soal ini banyak bertanya, tapi nanyanya itu bukan ingin tahu, tapi ingin lari dari permasalahan. Ya, di Al-Quran itu Allah nyuruh orang Bani Israel menyembelih sapi betina. Tanya dia, warnanya apa Musa? Umur berapa? Nah, ini nih kata Nabi, ini banyak orang celaka. Nah, sama umat sekarang gimana? Ustaz, sholat ini wajib apa sunnah? Sunnah. Oh, sunnah doang. Nanya doang. Sengaja dia itu. Ustaz, gini-gini banyak nanya supaya dia tidak melakukan itu. Aduh, jangan itu. Nah, itu yang dibenci. Dan yang terakhir Nabi katakan, perbuatan yang dimurkai oleh Allah adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak ada keperluan. Itu namanya idha'ah. Nah, itu kalau kita lakukan, maka kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak. Jadi terakhir Pak nih. Apa cirinya kita diridhoi oleh Allah itu? Kata Nabi, kalau kau ingin tahu, ada hadis riwayat Ahmad, kalau kau ingin tahu apakah seorang itu diridhoi oleh Allah atau tidak, asalahu. Idza aradallahu bi 'abdin, apabila Allah menginginkan kebaikan dan ridho pada seorang hamba, asalahu. Allah akan maniskan dia dengan madu. Maniskan dia dengan madu itu apa? Ya Rasulullah, kata sahabat. Kata Nabi, Allah mudahkan dia beramal soleh. Allah mudahkan dia beramal soleh hingga dia wafat, sampai dia wafat. Jadi ketika dia akan wafat itu, Allah akan mudahkan dia beramal ibadah itu. Dimudahkan oleh Allah sampai dia meninggal dunia. Itu ciri dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Bapak yang sekalian bisa saya jelaskan. Gimana nih Pak? Sudah jam 6.03. Masih ada tanya jawab apa gimana nih? Masih ada? Boleh, baik. Baik, terima kasih Ustaz Mahdi. Siapa? Ini barakallah, kita Ramadan tetap dalam istiqomah dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Bapak sekalian ya. Pertanyaan saya satu yang terkait dengan bagaimana saran antum untuk kita menggairahkan kembali atau menyemangati kembali anak-anak remaja kita. Jadi kalau zaman dulu Pak Adi ya, Bapak-bapak sekalian, zaman kita dulu masih usia SD, SMP, SMA itu Pak, itu kalau begitu habis Ramadan itu kan anak-anak remaja pada ikut semua jamaah. Habis gitu habis jamaah biasa anak remaja kan ya jalan gitu kan.
Ya artinya apa? Bukan masalah jalannya, tetapi bagaimana menyemangati anak-anak kita itu untuk hadir di jamaah masjid. Ini terus terang problem. Dan ini bukan hanya di kita, tetapi di seluruh masjid-masjid barangkali se-Indonesia. Ini mungkin ya setidaknya antum ada saran terkait dengan bagaimana menghidupkan kembali gairah semangat anak-anak remaja kita untuk hadir jamaah di masjid dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Satu itu. Kedua, dalam memakmurkan masjid itu ya taruhlah kita ya di Gerabunga kan gitu ya. Itu memang kita berpikir banyak terkait dengan jamaah kita. Yang jelas ya harapan kita masjid inilah menjadi media wahana ukhuwah Islamiyah. Semua jamaah kita bisa hadir. Namun demikian kan kita tidak pungkiri ada sebagian dari saudara kita mungkin yang ya mungkin khilafiyah furu'iyah lah kan gitu ya. Khilafiyah furu'iyah yang terjadi itu tidak dipungkiri karena itu menjadi suatu ikhtilaful ummah rahmatun kan gitu ya. Nah cuman kadangkala gini yang muncul ke permukaan karena mungkin khilafiyah furu'iyah itu ya boleh jadi di antara saudara kita mengisukan misalnya tuh pengurus DKM misalnya Pak Yani, Ustadz Anif gila hormat tuh masa jadi pengurus mulu. Nah ini bagaimana nih, bukan dalam untuk kita posisi untuk saling memerangi, bukan, tapi bagaimana kita merangkul sehingga kemudian tetap masjid kita itu menjadi ikon, menjadi wahana untuk tetap ukhuwah, sehingga kemudian ya kalaupun ada khilafah furu'iyah itu tetap kita dalam satu kerangka bingkai persatuan keumatan, sehingga masjid ini tetap menjadi titik temu untuk kita bersama-sama menghidupkan keagamaan di lingkungan kita kan gitu. Dan ini ternyata problem ini tidak hanya di kita, tidak di beberapa masjid, hampir di semua masjid itu belakangan seperti yang tadi dikatakan antum. Ternyata kemarin saya adalah satu kajian yang Alip itu hadir, Alip hadir dalam kegiatan masjid percontohan di Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Itu ternyata Banten pun mengalami satu problem-problem seperti itu. Ini saya nggak tahu apakah ada setting global atau gimana. Yang jelas umat Islam saat sekarang itu dibentur-benturkan. Nah ini bukan untuk kita terus kemudian saling membentur, tetapi bagaimana untuk kita merangkul sesama umat Islam khususnya, sehingga kemudian tetap kita jangan sampai terpecah-pecah. Kita tetap dalam satu kesatuan umat keislaman. Walaupun kita idah khilafiyah furu'iyah tidak saling membid'ahkan. Ya sekarang bayangin aja saya yang katakan mohon maaf ini kebetulan Ustadz Mahdi ini satu ruangan Bapak-Bapak sekalian di Kemenag. Jadi saya di Kemenag juga mohon maaf kalau bicara kedudukan punya kedudukan, mau tetap aktif di lingkungan, tapi kadang-kala ada aja yang fitnah muncul, kadang-kadang katanya gila tuh pengen jadi jabatan di masjid. Nah ini kembali ke konteks kita ini kan hari ini tema ini adalah untuk keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masjid ini menjadi satu pemersatu umat, menjadi bingkai kita ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Pak? Nanti. Oh bisa. Maaf Pak. Baik Pak, menggairahkan remaja ke masjid. Kalau bisa kita lakukan seperti di Kota Tarim Pak. Kota Tarim Hadramaut Yaman itu ada program harian namanya i'tikaf antara Maghrib dan Isya. Antara Maghrib ke Isya. Kan sebentar Pak. Maghrib ke Isya itu kan paling 45 menit. Nah di sana sudah mentradisi bahwa semua laki-laki supaya ke masjid antara maghrib dan isya, sehingga sholat maghrib itu banyak sekali, kemudian semua nggak ada yang keluar sampai isya. Anak-anak sekolah bawa bukunya, nggak masalah. Anak sekolah bawa bukunya, ada bawa buku matematika, biologi, bawa. Anak-anak yang lain juga bawa buku. Jadi di Hadramaut itu di Tarim ya Pak, di Tarim itu ada dia besarnya ya lebih besar. Mesti besar Bintaro Pak, maksudnya bukan gedung-gedungnya Bintaro pasti besar lah, maksudnya daerah luasnya itu satu kecamatan lah. Kalau di Indonesia itu Tarim itu walaupun di Yaman namanya kota, tapi kalau untuk Indonesia itu kecamatan gitu. Itu ada 100 masjid Pak, 100 masjid.
110 masjid. Tetapi kalau sholat Jumat hanya 5 yang dibuka, yang lainnya tutup. Nah itu 100-100-nya itu penuh Pak kalau maghrib. Karena udah tradisi malu. Ada laki-laki yang antara maghrib dan isya itu sedang di luar, malu. Nah itu tradisi. Sehingga toko tutup semua. Nanti isya buka lagi. Nah itu masyarakatnya semua yang laki-laki tumpah ruah ke masjid. Yang anak-anak baca buku pelajaran, ngobrol, diskusi pelajaran, biarin aja. Yang ada yang tadarus, pengurus masjid DKM-nya halaqah tadarus, silahkan. Ada yang tua-tua cuma pegang tasbih aja gini-gini, Allah nggak masalah. Yang jelas semua itu masing-masing. Nah, saya kalau waktu ujian di sana belajar paling enak tuh di situ habis maghrib. Semua masjid Pak, semua itu masyarakatnya. Dan sama mereka dikasih ya segelas kopi untuk satu orang yang itikaf itu. Kadang-kadang kalau ada dana dikasih roti kalau satu. Itu ada dana khusus untuk masjid itu paling banyak habis keluar untuk yang itikaf. Itu antara maghrib ke isya Pak. Kan sebentar itu. Atau maghrib ke isya. Nah, itu maksud saya kalau kita ingin menggerakkan remaja-remaja, bikin masjid ini tempat mereka itu bukan hanya untuk sholat, enggak. Zaman Nabi itu Pak, masjid untuk anak-anak main anggar. Nah, ketika di Idul Fitri kan main anggar anak-anak itu situ. Enggak biarin kayak itu Nabi SAW. Bahkan Nabi nonton itu. Yang masjid Nabi kan tanah ya Pak, bukan kayak keramik gini ya. Jadi anak-anak main anggar tuh, budak-budak hamba sahaya Habasyi, budak-budak hitam itu main seperti itu. Nah, jadi bikin masjid ini bukan hanya untuk ibadah saja, untuk semua kegiatan. Ada rapat-rapat sih, mau belajar sama-sama sini, mau belajar tugas kelompok, semua dilakukan di masjid. Dan memang masjid itu teduh, enak. Paling enak itu memang untuk belajar apapun memang di masjid. Itu Pak ya. Yang pertama saya kira gitu Pak. Coba minimal kita hidupkan itikaf itu antara maghrib dan isya. Habis sholat maghrib tetap di sini, anak-anak kita belajar juga disiapkan di ruangan. Apalagi kan ada perpustakaan Pak, itu lebih keren lagi kan. Perpustakaan itu bisa membuat gairah anak-anak belajar lebih baik. Yang kedua itu Pak, ini bukan problem di Banten Pak. Yang orang suka ngerecokin masjid orang itu bukan problem di Banten, bukan problem di Indonesia, problem seluruh dunia itu. Problem seluruh dunia itu orang-orang suatu kaum yang suka ngerecokin masjid. Ngerecokin bagaimana maksud saya? Dia mencoba merubah amaliyah atau ritual yang biasa dilakukan di masjid tersebut. Itu problem dunia, bukan saja di Indonesia itu. Umat ini bingung semua juga dengan orang seperti ini. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad tuh akhirnya pergi ke daerah yang jauh, kemudian dia sudah punya mazhab sendiri sehingga mazhabnya di mana-mana ada. Lalu Imam Ahmad itu punya murid. Nah, muridnya itu masuk ke daerah yang situ mazhabnya Syafi'i. Kemudian mengajarkan pendapat Imam Ahmad di masyarakat yang mazhabnya itu Syafi'i. Ribut, Pak. Ribut. Kemudian murid-muridnya diusir. Murid-muridnya pun datang ke Imam Ahmad. Ya Imam, kenapa? Kami dakwah di sana. Kami malah diusir. Di mana kalian berdakwah? Di daerah sini. Bodoh kalian, kata Imam Ahmad. Itu masyarakat pakai mazhab guru saya, Imam Syafi'i. Kenapa kalian ganggu itu? Nah itu Pak. Maka kita minta sama orang-orang ini, carilah tempat yang masih kosong. Orang pemabok, meminum, banyak Pak yang perlu didakwahi itu. Jangan merusak masjid orang. Nah itu. Ulama-ulama mereka juga seperti itu Pak. Itu orang awam Pak. Ulama-ulama mereka pun nggak mau kayak seperti itu. Ustaz-ustaz mereka juga nggak mau seperti itu. Ustaz-ustaz mereka selalu bilang, kalau kalian masuk ke masjid yang beda mazhabnya dengan kita, jangan coba-coba mengganggu, akan menimbulkan fitnah. Silahkan cari tempat, silahkan bangun masjid sendiri, ajarkan apa yang kita yakini. Itu dari ulama atas sampai ulama sedang ngomong seperti itu Pak. Sehingga kalau ada orang-orang yang berusaha untuk merebut, itu oknum itu. Nggak bisa. Jamaah tabligh juga seperti itu Pak. Jamaah tabligh itu yang suka datang Pak 3 hari, 40 hari. Itu kan izin dulu dia kalau dia nginap di masjid. Izin dulu. Boleh kami nginap di sini? Kalau nggak boleh pulang. Begitu Pak, itu aturan. Tapi ada oknum nggak? Ada oknum. Namanya oknum itu pasti ada itu. Bahkan mereka itu jamaah tabligh itu dalam bahasa sekarang itu SOP lah.
nggak boleh azan, nggak boleh jadi imam kecuali dapat izin dari ulama setempat. Begitu Pak mereka. Sehingga kalau misalnya nih saya nih mau khuruj dakwah misalnya ke Serang, datang ke masjid, izinkan kami mau nginap 3 hari di sini, silahkan. Saya nggak boleh satu azan, nggak boleh, nggak apalagi jadi imam, nggak boleh. Kalau mau seperti itu, datangi ulama di situ siapa? Terus bilang, nama itu takazah Pak, namanya khususi. Nah, khususi itu mendatangi ulama di situ. Kiai kan orang di sini, saya ada 3 hari di sini Pak Kiai, boleh nggak kalau imamnya telat atau muazzinnya telat saya azan? Begitu Pak. Sama dengan salafi juga gitu Pak, nggak boleh sama ustaz-ustaz mereka itu. Ustaz salafi, ustaz Firanda, Ustaz Khalid Basalamah itu ulama salafi itu udah ngomong ke jamaahnya, jangan ganggu masjid orang. Udah tahu mereka, kalau ada amal ibadah yang di masjid itu beda dengan kalian, jangan lakukan. Kalau kalian mau lakukan, cari tempat lain, cari masjid lain yang memang bisa. Nah, ini oknum-oknum yang sebetulnya membuat jelek nama salafi juga. Nah, ini saya ingin jelaskan seperti itu. Silahkan cek di TV Roja itu, coba lihat Ustaz Firanda, Ustaz Khalid Basalamah, coba dengar Pak. Kalau imam kunut, kita ikut kunut. Gitu Pak mereka bilang. Kita ikut kunut. Kenapa? Kita mau ikuti apa kata imam. Itu ulamanya Pak ngomong gitu. Ulamanya itu ngomong gitu. Ulamanya lagi yang atas. Syekh Abdul Aziz bin Baz yang di Arab Saudi, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Ketika jadi imam di Istiqlal, kunut Pak. Meskipun dia ketika sholat di Islam nggak pernah kunut. Syekh Sudais itu nggak pernah kunut subuh ya, nggak pernah kunut karena dia Hambali, dia mazhab Hambali yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Tapi ketika jadi imam di Istiqlal, kunut Pak. Kenapa? Tahu di belakang saya ini mazhab Syafi'i. Begitu harusnya. Kita punya contoh satu dari orang Muhammadiyah, Buya Hamka, satu dari NU, Bapak Kiai Idam Khalid. Ini dua-duanya tokoh nasional, dua-duanya pahlawan nasional, satu Muhammadiyah, satu NU. Berangkat Pak ke luar negeri, lalu sholat. Yang jadi imam itu Buya Hamka. Kunut Pak Buya Hamka. Karena tahu di belakangnya siapa? Ada Bapak Idam Khalid, NU. Besok gantian, Pak Idam yang jadi imam, Buya Hamka yang di belakang. Nggak kunut itu Pak Idam. Nggak kunut dia. Kenapa? Dia menghormati siapa? Ada Pak Idam Khalid. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i diundang oleh murid-murid Imam Abu Hanifah. Diundang. Kami mendengar ada ulama besar, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Namamu ini mengalah luar biasa. Kami ingin kau sholat di masjid kami. Sholat itu Imam Syafi'i Pak. Sholat maghrib di masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Beliau sholat Pak. Sholat seperti itu. Beliau tidak keraskan bismillah. Padahal di mazhab beliau sunnahkan mengeraskan bismillah. Beliau tidak mengeraskan, dipelankan bismillah. Maka bertanya murid-murid dari Imam Abu Hanifah, ya Imam Syafi'i, kenapa kau nggak keraskan? Bukankah di mazhabmu basmalah dikeraskan? Apa kata beliau? Saya menghormati orang yang berada di kuburan ini. Saya menghormati Imam Abu Hanifah. Karena kami semua keluarga. Imam Abu Hanifah lah ulama pertama yang bikin ilmu fikih. Kami mah ikut di bawahnya. Walaupun saya beda. Begitu Pak. Begitulah ulama dulu. Maka enggak ribut. Masalah enggak kunut Pak. Muhammadiyah dari dulu enggak kunut. Aman tapi. Aman enggak kita Pak? Dengan Muhammadiyah? Enggak ada masalah. Masalah enggak ngeraskan zikir sambil sholat. Muhammadiyah juga seperti itu. Tapi pernah kita ribut? Enggak ada. Karena caranya dengan baik. Bukan dengan frontal. Nah, gitu Pak. Banyak sekali. Ada yang udah begitu merusak masjid orang, akhirnya fitnah. Di mana-mana itu Pak Edi. Itu udah isu dunia. Nah, sampai dulu Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu ulama dari Suriah, sedih dengan masalah ini karena ketika konferensi umat Islam semua ngadu seperti itu. Masjid kami dirubah, masjid kami begini, ada yang membid'ahkan. Ya udah, dari mana asalnya ini? Dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi, Pak. Mati. Arab Saudi asalnya itu, Pak. Akhirnya dipanggil 10 ulama dari Arab Saudi,
untuk berdiskusi, tapi mereka menolaknya. Bisa lagi Pak? Oh ya. Pertama Pak, di Arab Saudi itu paham mereka tarawih itu 8 Pak. Lalu witir 3, jadi 11. Itu di kitab-kitab ulama Arab Saudi itu. Semua itu tarawih 8, kemudian witir 3. Tapi mereka nggak mau merubah yang sudah terjadi di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi. Karena sebelum ada paham itu, dulu Arab Saudi kan dikuasai oleh Ottoman, oleh Utsmaniyah, oleh Turki. Nah, dari zaman Turki itu tarawih 20. Dari zaman Umar bin Khattab mungkin itu 20, tidak berubah. Sampai akhirnya Arab Saudi itu menjadi negara Arab Saudi, lalu mazhab Salafi itu menjadi mazhab resmi di Arab Saudi, dan dalam buku-buku mereka bahwa tarawih itu 8 bukan 20. Tapi mereka nggak merubah Pak. Makanya sampai sekarang di Arab Saudi tarawih itu berapa? 20. Walaupun di kitab mereka yang afdal itu berapa? 8. Bahkan ada ulama mereka namanya Syekh Nasiruddin Albani, itu lebih keras lagi. Dia katakan yang sholat tarawih 20 rakaat itu seperti sholat zuhur 5 rakaat katanya. Tarawih itu cuma 8 kata beliau. Tetapi ulama Arab Saudi tetap 20 rakaat. Mereka mengatakan secara fatwa kami lebih condong ke 8. Tapi kalau 20 nggak apa-apa, silakan. Dan kami nggak akan berubah. Bayangkan Pak, Arab Saudi itu sudah menguasai Arab Saudi. Ulamanya semua pemahamannya kayak gitu. Tapi mereka nggak mau merubah yang sudah ada di Masjidil Haram, yang sudah ada di Masjid Nabawi. Itu ulama Salafi Pak, dari sana tuh. Nggak mau merubah. Kenapa? Ini sudah 20 rakaat ini sebelum ada negara Arab Saudi, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ini 20 rakaat. Kami nggak akan merubah. Meskipun secara fatwa mereka tetap menganjurkan yang 8. Makanya di mana-mana orang Salafi itu pasti 8. Di mana-mana lihat. Tapi di Arab Saudi enggak. Mereka apa? 20. Enggak berani merubah yang udah ada di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi. Cakep. Begitu Pak. Cakepnya itu seperti itu. Ya memang kita kan tahu banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Walaupun yang terkuat itu adalah mengatakan bahwa tarawih itu tidak ada batas. Namanya sholat malam itu silahkan berapa rakaat pun. Zaman Umar 20, zaman Imam Malik jadi 36, zaman Umar bin Abdul Aziz 40. Tetapi ulama Arab Saudi berpendapat dalam kitabnya Nas lebih menganjurkan yang 8. Tetapi mereka nggak mau merubah yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi. Sampai sekarang masih 20. Itu ya Pak. Baik, cukup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.